Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari, mahasiswa PJJ Komunikasi Universitas Siber Asia KM 202. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi untuk mengumpulkan tugas UAS saya pada mata kuliah Etika Humanisme, yang kali ini saya akan membahas tentang anger management atau manajemen kemarahan. Kita langsung move ke slide berikutnya ya. Kita mulai dulu dengan pengertian apa itu kemarahan. Kemarahan adalah respon emosional terhadap ancaman, rasa sakit, atau ketidakadilan. Jadi dalam rasa marah itu sebenarnya agak campur aduk, bagaimana kita kayak mengekspresikan. Jadi maksudnya saya itu, marah itu adalah salah satu ekspresi emosional terhadap diri kita gitu, ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak adil atau ancaman, yaitu yang dapat memicu reaksi fight or flight. Jadi maksudnya itu kita mau perjuangkan atau kita mau lepaskan aja gitu. Terus kemarahan itu adalah emosi yang normal. Jadi setiap manusia itu kan mempunyai beberapa emosi. Ada senang, sedih, marah, dan takut juga salah satu emosi. Untuk kemarahan ini sendiri, jika dia dikelola dengan benar, maka itu akan baik-baik saja. Terus untuk selanjutnya, marah itu buruk atau enggak sih? Jadi kemarahan itu sebenarnya enggak selalu buruk gitu ya. Tapi kalau misalnya kita enggak bisa mengendalikannya dengan baik, maka baru itu akan menimbulkan sesuatu yang buruk, bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Terus ada di sini tanda-tanda kemarahan yang tidak sehat. Jadi saat kita marah itu tubuh kita dan mental kita itu mengalami hal-hal tertentu gitu kan. Jadi kayak ada di sini fisik, detak jantung cepat. Jadi tuh kalau kita marah kadang kita ngerasa deg-degan, terus kayak menggebu-gebu, terus otot juga tegang, bahkan ada yang sampai bisa nyeri di bagian-bagian tertentu gitu. Terus kalau perilakunya yang marah-marah yang tidak sehat itu membentak, terus melempar barang-barang, atau bahkan juga bisa memukul, menyakiti orang lain, itu sangat nggak sehat sekali. Terus untuk di emosional, di sini ada mudah tersinggung, frustasi berlebihan. Itu maksudnya jadi dia itu mudah tersinggung karena hal-hal kecil gitu, yang seharusnya dia nggak marah tapi dia jadinya marah gitu. Itu tanda-tanda kemarahan yang tidak sehat. Lalu ada juga dampak kemarahan yang tidak terkelola dengan baik. Ini dampaknya banyak sekali. Untuk di daerah kita sendiri atau di daerah orang terdekat, ini sangat-sangat bisa menjadi pemicu untuk hubungan kita tuh bisa jadi retak, renggang, seperti di keluarga, pasangan, dan pekerjaan. Kadang kan ada fasenya kita tersinggung akan ada kalimat-kalimat yang disampaikannya kurang mengenakan gitu ya oleh keluarga kita sendiri atau pasangan kita sendiri atau pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa handle itu dengan baik, jadinya kan kita akan marah. Nah, untuk marahnya itu kalau yang marahnya sehat biasanya sih nggak langsung yang marah-marah langsung bentak-bentak atau gimana gitu ya. Tapi kalau untuk yang tidak sehat ini pasti itu akan menjadi salah satu pemicu hubungannya itu bisa retak gitu. Terus untuk masalah kesehatan, ini tadi yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik yang tadi, tekanan darah tinggi, terus masalah jantung dan stres kronis.
Karena kalau kita marah itu kan darahnya langsung naik ya, tekanan darahnya tuh langsung naik, terus kita deg-degan, terus stres kronis. Nah itu yang kayak bisa nyebabin ada nyeri-nyeri di sekitar ulu hati atau jantung gitu. Jadi kayak kita marah, terus bahkan kalau orang yang marahnya udah sampai nggak kekontrol gitu, bisa menyebabkan ini setahu saya ya, itu bisa menyebabkan pemecahan pembuluh darah. Terus nanti dia jadinya kalau pembuluh darahnya pecah itu nantinya dia bisa jadi stroke gitu kan. Nah itu sangat-sangat berpengaruh kepada masalah kesehatan. Terus selanjutnya ada hukum. Ini tindakan agresif yang bisa berujung pada pelanggaran hukum. Nah ini yang tadi aku sempat sebutkan. Kalau misalnya terjadi penyerangan, jadi tadinya awalnya kita cekcok terus kayak berlebihan gitu kan, berlebihan itu bisa apalagi untuk zaman sekarang ini. Sekarang itu kan ada pelanggaran UU ITE atau kayak pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak terima dengan kemarahan kita, dia bisa ngelaporin kita. Terus apalagi kalau misalnya itu sampai ke kontak fisik. Kontak fisik itu kayak pemukulan, penyerangan, itu bisa ditindak pidana untuk yang paling parahnya. Jadi ini adalah dampak-dampak kemarahan yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada lagi pembahasan untuk topik utama kita, yaitu apa itu anger management. Anger management adalah proses pembelajaran untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi marah kita secara sehat dan produktif. Jadi pentingnya itu adalah ketika kita marah, bagaimana kita bisa memproses itu agar marahnya ini tetap sehat gitu, tidak merugikan orang lain gitu. Tujuan anger management ini adalah mencegah ledakan emosi. Karena kalau misalnya emosi kita terlalu meledak, dampak-dampak yang tadi kita bahas sebelumnya akan kejadian gitu, baik dari fisik, dari hubungan kita juga antar kerabat atau keluarga. Terus juga akan terkena masalah hukum jika itu benar-benar meledak gitu sampai menimbulkan dampak-dampak yang parah. Terus untuk mengekspresikan kemarahan secara asertif bukan agresif. Nah ini yang tadi saya maksud, asertif itu lebih ke arah yang kita nggak apa-apa marah, tapi marahnya kita itu jangan sampai yang menyakiti orang lain juga. Kita bisa memvalidasi, kita tahu kalau kita marah, tapi sebaiknya apa yang kita lakukan kalau misalnya pas kita marah itu supaya tidak timbul tindakan-tindakan yang agresif seperti penyerangan atau kita konfront balik ke orangnya ketika ada cekcok atau ada masalah antar satu sama lain. Terus untuk mengembangkan keterampilan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah ini juga sama maksudnya seperti yang tadi. Lalu ada strategi dan teknik anger management. Yang pertama yang paling penting itu mengenali pemicu. Pemicunya itu kayak kita harus tahu situasinya seperti apa. Jadi kita tuh tanya ke diri kita sendiri, misalnya kita lagi marah, kira-kira kita nih marah gara-gara apa? Misalnya kita kena marah sama bos kita, kira-kira bosnya marah kenapa ya? Apakah kita ada salah ngitung atau gimana? Yang kayak gitu. Terus kalau misalnya kita dengar perkataan yang gak enak dari orang tua kita, itu kan termasuknya kritik gitu ya. Kalau misalnya kita dikritik kayak gitu, kita harusnya kayak gimana? Jadi kalau kita marah tuh jangan langsung yang kesel atau langsung menggebu-gebu kayak gitu, tapi lebih ke dikenalin dulu kenapa kita marah. Terus untuk tahap kedua, ketika kita marah, bisa dengan untuk meredam kemarahan itu melakukan relaksasi. Jadi kita tarik nafas, take a break, atau bahkan
kalau misalnya lagi marah banget juga bisa time out dulu aja seperti yang di poin nomor 5. Benar-benar kita diem, kalau perlu kita pergi dari medan konfliknya itu untuk menenangkan diri. Intinya dalam relaksasi ini sih lebih ke untuk menenangkan diri biar kita nggak ikut-ikutan emosi, atau kalau misalnya kita yang lagi emosi, setidaknya emosinya tidak terlalu meledak gitu. Terus reframing atau mengubah pola pikir. Ini lebih ke arah kalau misalnya kita lagi kesel, misalnya macet, kayak kenapa sih hari ini macet banget deh tadi. Nah itu kita bisa pikir kayak, oh iya hari ini kan hari Senin, orang-orang kerja semua di waktu yang sama berangkatnya, jadi pantas aja macet, jadi kita nggak perlu marah-marah gitu kan. Terus kalau misalnya kita dikritik atau mungkin yang lebih ekstrim dibanding-bandingkan dengan orang lain yang levelnya lebih tinggi daripada kita, kita kan pasti marah, kita ngerasa nggak enak, kita ngerasa nggak layak gitu ya. Nah itu kita bisa dengan mengubah pola pikir kayak mungkin itu bisa jadi satu patokan, atau kita mungkin bisa menjadikan diri kita juga seperti itu, jadi sebagai motivasi. Terus untuk selanjutnya komunikasi asertif itu fokus pada solusi bukan menyalahkan. Jadi kalau misalnya ada rekan sorry maksudnya gini, ketika sesuatu yang tidak berjalan lancar, daripada kita menyalahkan keadaannya, lebih baik kita cari solusinya aja dengan secepatnya gitu. Terus juga bisa kalau misalnya ada lawan bicara yang lagi marah, ya kita dengerin aja dulu, nggak usah langsung menyela gitu. Menyela itu kan maksudnya memotong omongannya, karena biasanya kalau misalnya kita langsung nyela omongan orang yang lagi marah itu, kita juga emosinya ikut naik gitu kan. Jadi lebih baik didengarkan dulu aja. Terus juga yang paling penting sih gunakan kalimat yang pantas, karena balik lagi masing-masing orang kan beda-beda ya untuk memproses atau mencerna kalimat orang lain itu. Jadi mungkin menurut kita kalimat ini biasa aja, tapi belum tentu untuk mereka kayak gitu. Jadi lebih baik pakai kalimat yang lebih bagus dari awal gitu. Terus bisa juga kalau misalnya kita lagi marah atau lagi stres, kita cari peralihan di aktivitas fisik. Kalau untuk saya pribadi, saya biasanya suka dengerin lagu atau bernyanyi, karena saya suka nyanyi, suka nari juga gitu kan. Jadi dengan adanya aktivitas fisik yang berat itu kayak lumayan bisa melepas stres atau melepas amarah saya gitu. Kalau misalnya untuk orang lain mungkin kayak bisa lari atau jalan kemana-kemana kayak gitu, itu juga lumayan bisa ngebantu untuk meredakan stres sama mengurangi amarah. Terus kalau misalnya sekiranya kita nggak bisa ngeriset amarah kita nih, udah terlalu bertumpuk, jadi kita marah karena satu hal tapi kita denial akan hal itu, terus ada besoknya ada sesuatu yang bikin kita marah lagi, itu terus bertumpuk berlarut-larut. Emosi kita kan ibaratnya kayak gelas ya, kalau ketika diisi air itu maka itu akan penuh. Nah ketika itu penuh kan nanti bisa menyebabkan airnya luber. Nah itu yang kayak, kalau dalam konteks ini kemarahan, kalau misalnya kemarahannya itu ditumpuk-tumpuk terus, maka dia akan meluap, meledak. Untuk menghindari hal itu, kalau memang sudah nggak bisa melakukan 6 poin di atas tadi, harus banget mencari bantuan ke profesional seperti psikolog yang bisa ngebantuin ngedengerin cerita-cerita kita. Paling kayak gitu sih. Selanjutnya sudah selesai presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.